Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Harunisa dengan NIM 163. Saya akan membacakan materi tentang materi uji beda. Parametric test, one sample t-test. Definisinya yaitu one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Kegunaan dari one sample t-test yaitu untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Formula untuk menghitung t-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasar yaitu data harus berdistribusi normal. 2. Data merupakan data kuantitatif. 3. Data bersifat independen. 4. Data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. Formula hipotesis. HA yaitu nilai rata-rata sampel sama dengan atau tidak ada perbedaan yang diharapkan. H0 merupakan nilai rata-rata sampel tidak sama atau ada perbedaan dengan yang diharapkan. Bisa 3 hipotesis seperti nilai rata-rata lebih besar, rata-rata lebih kecil, dan sama. Menentukan level signifikasi. Level signifikasi alfa yaitu 0,05. Kriteria pengujian. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu independent sample t-test. Definisinya yaitu independent sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling bebas. Kegunaannya untuk mengatasi ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Untuk menghitung t-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasar yaitu skala data interval atau rasio. Data per kelompok harus berdistribusi normal. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Jenis data yang digunakan numerik dan kategorik dua kelompok. Data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. Formula hipotesis. HA, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dan sampel 2. H0, ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dan sampel 2. Menentukan level signifikasi. Level signifikansi alfa yaitu 0,05. Kriteria pengujian. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Menghitung T hitung menggunakan rumus jika variannya sama, menggunakan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada paired sample t-test. Definisi dari paired sample t-test yaitu salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling berhubungan. Maksud di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda antara sering dikenal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Kegunaan uji ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Formula menghitung t-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasarnya yaitu skala data interval atau rasio. 2. Data berdistribusi normal. 3. Kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. 4. Data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian formula hipotesis yaitu HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. H0, ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. Menentukan level signifikansi yaitu 0,05. Kriteria pengujian, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Menghitung T-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada one way ANOVA. Definisi dari one way ANOVA merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari dua kelompok atau sampel. Kegunaan ini yaitu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara sampel minimal 3 sampel yang dikomparasi. Formula untuk menghitung F-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum asumsi dasar yaitu skala data interval rasio populasi sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar sampel harus homogen, data masing-masing populasi berdistribusi normal. Langkah-langkah pengujian. Formula hipotesis. HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. H0 ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Menentukan level signifikansi yaitu alfa 0,05. Kriteria perhitungan. Jika F-hitung kurang dari sama dengan F maka F tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika F-hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu selanjutnya ada non-parametric test, Mann-Whitney U. Definisinya merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antara satu sampel independen atau saling bebas. Kegunaan ini yaitu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ada dua formula dalam uji Mann-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil N kurang dari 20 menggunakan U-hitung. Nilai U-hitung yang dipilih adalah nilai U-hitung terkecil di antara U1 dan U2. Rumusnya sebagai berikut. Lalu ada sampel besar N lebih dari 20 menggunakan Z-hitung. Rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum asumsi dasarnya yaitu 1. Skala pengukuran data ordinal apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi. 2. Data berasal dari dua kelompok sampel. 3. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lain. Langkah-langkah pengujian. Formula hipotesis. HA. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. H0. Ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. Lalu menentukan level signifikansi yaitu alfa 0,05. Kriteria pengujian sampel kecil. Jika U tabel kurang dari sama dengan U hitung maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika U tabel lebih dari U maka U hitung maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk U tabel A2 sampel besar yaitu jika Z tabel kurang dari sama dengan Z hitung maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika Z tabel lebih dari Z hitung maka H0 ditolak dan HA diterima. Menghitung U hitung dan Z hitung sebagai berikut. Pengembalian keputusan kesimpulan. Membandingkan hasil U hitung dengan U tabel atau Z hitung dengan Z tabel, tentunya keputusannya H0 ditolak dan H0 diterima. Lalu yang selanjutnya ada Kolmogorov-Smirnov Z. Definisinya yaitu merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antar dua sampel independen atau saling bebas. Kegunaan uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ada dua formula dalam uji Mann-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil N1, N2 kurang dari sama dengan 40 menggunakan dihitung rumusnya sebagai berikut.
sampel besar N1, N2 lebih dari 40 menggunakan dihitung dan rumusnya tergantung nilai alfanya sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum asumsinya yaitu 1. Skala menggunakan data ordinal, 2. Data berasal dari dua kelompok, 3. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lain. Langkah-langkah pengujiannya. Formula hipotesis. HA tidak ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. H0 ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. Menggunakan level signifikansi seperti alfa 0,05. Kriteria pengujian sampel kecil dan sampel besar. Jika dihitung kurang dari sama dengan D tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika dihitung lebih dari D tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Menghitung U hitung dan Z hitung. Sampel kecil dihitung menggunakan rumus pengambilan keputusan. Membandingkan hasil dihitung dengan di tabel, tentunya keputusan H0 dan ditolak atau H0 diterima. Lalu selanjutnya ada Kruskal-Wallis-H. Uji ini merupakan uji turunan dari uji Wilcoxon dengan kriteria lebih dari 2 sampel bebas atau K sampel independen berasal dari populasi-populasi yang berbeda. Kegunaannya untuk menguji atau mengetahui perbedaan nilai rata-rata pada K sampel independen lebih dari 2 sampel dengan jenis data ordinal dan ukuran sampel tidak sama. Formula untuk menghitung H hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Skala data ordinal, populasi sampel berasal dari kelompok yang independen, jumlah sampel tidak sama. Lalu langkah-langkah pengujiannya. Formula hipotesis. HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. H0 ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Menentukan level signifikansi yaitu 0,05. Kriteria pengujian. Jika H tidak terhitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika H hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk X kuadrat tabel, menghitung F hitung menggunakan rumus. Lalu ada Wilcoxon-Signet rank test, yaitu uji untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Maksud di sini adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda antara berbeda atau sering dikenal sebagai perlakuan dan sesudah perlakuan. Membandingkannya dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara kelompok yang dibandingkan. Artinya yang digunakan sebenarnya merupakan selisih dari data yang dipasang-pasangkan. Uji ini berbeda dengan Wilcoxon rank sum test atau sering dikenal dengan uji Mann-Whitney-Wilson. Kegunaan ini mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Formula untuk menghitung Z hitung secara umum menggunakan rumus sebagai berikut. Ketentuan asumsi dasar. Skala dan data ordinal, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Langkah-langkah pengujian. Formula hipotesis. HA tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. H0 ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah perlakuan setelah sampel. Menggunakan level signifikansi 0,05. Kriteria pengujian. Jika terhitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika terhitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Menghitung Z tabel. Lalu selanjutnya ada sig test. Sama halnya dengan uji Wilcoxon, yaitu untuk membandingkan dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Dikatakan uji tanda sig test karena pengujian dalam prosedur ini menggunakan tanda tambah dan kurang yang mencerminkan arah perbedaan antara sampel yang saling berhubungan. Kegunaannya untuk melihat arah perbedaan antara dua sampel yang berhubungan di mana kedua sampel tersebut mencerminkan adanya kondisi sebelum dan sesudah ada perlakuan. Formulanya, rumus digunakan dalam uji ini yaitu jika sampelnya kecil, N kurang dari 25 menggunakan pendekatan binomial dengan ketentuan P sama dengan Q sama dengan setengah.
Jika sampel besar N lebih dari 25, menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus pendekatan binomial. Ketentuan asumsi dasar. Secara umum, asumsi dasarnya yaitu satu skala dan ordinal. Dua variabel yang diteliti mempunyai selisih distribusi observasi. 3. Kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Langkah-langkah pengujian. H0 tidak ada perbedaan selisih nilai antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. H0 ada perbedaan selisih nilai antara sebelum dan sesudah sampel. Menentukan level signifikansi yaitu 0,05. Kriteria pengujian untuk binomial sampel kecil. Jika nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 ditolak dan H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai p-value lebih kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk distribusi normal, jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Menghitung Z tabel. Sekian materi uji PD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.